Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Ditya Miftahul Rizqa, NIM 073 dari Sosiologi 2019C. Di sini saya akan membahas teori politik rekognisi dari Axel Honneth. Sebelum membahas teorinya, saya akan membahas mengenai biografi dari Axel Honneth. Axel Honneth lahir di Essen, Jerman pada tahun 1949 dengan latar belakang keluarga berada. Ayahnya adalah seorang dokter dan ibunya adalah keturunan dari darah biru. Honneth mengawali studinya di Universitas Bonn dan Bochum serta menamatkan studinya di Doctoral University of Berlin pada tahun 1979. Honneth mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di Max Planck Institute for the Study of Scientific Technical Work di bawah arahan dari Jürgen Habermas yang kemudian mengkadernya. Selanjutnya, Honneth hijrah ke Frankfurt untuk menjadi pengajar filsafat sebagai asisten dari Habermas. Pada tahun-tahun inilah Honneth menuliskan Struggle for Recognition yang kemudian melambungkan namanya sebagai pemikir berpengaruh pada abad 20. Honneth memulai premisnya dengan menyuguhkan perspektif atomistik yang diusung oleh Machiavelli dan Hobbes. Dalam perspektif keduanya, masyarakat terbentuk dari kompromi untuk mempertahankan dirinya atas benturan konflik. Berkebalikan dengan itu, Hegel yang mana merupakan pendasaran utama dari Honneth dan juga psikologi Herbert Mead menyatakan bahwa isolasi individu konfliktual adalah tidak mungkin dan bahwa sebagai subjek manusia terikat dengan hubungannya dengan satu komunitas tertentu. Hubungan dengan masyarakat tersebut baru dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang untuk menuju totalitasnya. Sebagaimana diketahui, rekognisi terbagi atas beberapa tahapan, antara lain melalui relasi antara anak dengan orang tuanya dalam kebutuhan emosional dan ketergantungan. Bentuk kedua adalah apa yang disebutkan sebagai universalisasi hukum secara objektif, dan selanjutnya melalui solidaritas dengan ruang cukup lebih luas lagi yang meliputi subjek dalam bentuk konfirmasi intersubjektif. Kemudian, Honneth membagi mode dan objek dari rekognisi yang terdiri dari afeksi individual pada ranah keluarga, kognisi person dalam ranah masyarakat sipil, dan afeksi yang telah dikonversi menjadi rasional dan subjek partikular individual dalam ranah negara atau solidaritas. Akan tetapi, apakah sesungguhnya rekognisi itu? Menurut Honneth, rekognisi adalah kognitif secara sadar akan ancaman dari yang lain sehingga mampu mengenali yang lain sebagai bagian darinya secara total. Selanjutnya, cinta, hukum, dan solidaritas dari konsep Honneth dalam politik rekognisi. Bagian pertama dalam politik rekognisi dari Honneth adalah pada ranah yang paling intim, yaitu cinta. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah pemenuhan kebutuhan dasariah dari lingkungan paling dekat. Pemenuhan kebutuhan rekognisi paling dasar ini adalah rekondisi untuk menuju relasi intersubjektif yang lebih luas. Cinta merupakan bentukan awal formasi identitas secara resiprokal yang tanpanya seseorang akan kesulitan dalam memahami yang lain. Cinta di sini tidak semata seperti cinta erotis antara dua insan atau keluarga, melainkan lebih kepada ikatan emosional yang kuat di antara sedikit orang yang saling mengkonfirmasi setiapnya sebagai insan yang selalu berkebutuhan, termasuk kebutuhan afektif. Satu contoh yang paling nampak adalah kebutuhan antara anak dengan orang tuanya, terutama dengan sang ibu. Relasi dependensi total dari bayi kepada ibunya sebelum akhirnya tumbuh dengan kemampuan untuk menggapai horizon pengalamannya untuk membentuk aku, sembari kehilangan ikatan dari orang terdekatnya dalam
relasi rekognisi dua arah. Ranah kedua adalah hukum. Menuntut konsensus yang lebih luas dibandingkan dengan rekognisi dalam cinta. Hukum di sini berkaitan dengan legal person. Bagaimana seseorang mendapatkan hak beserta kewajiban sebagai satu bagian dari komunitas sosial yang lebih luas dibandingkan dengan kebutuhan dasariah privat. Relasi resiprokal sebagai sesama pemegang hak baru dapat terjadi ketika berhadapan dengan perspektif dari generalized order yang sadar akan norma sosial dari distribusi atas hak kewajiban. Selanjutnya, perwujudan rekognisi yang terakhir adalah pada ranah solidaritas. Apabila cinta merupakan pengakuan unconditional atas partikularitas dan hukum pengakuan secara general terhadap setiap orang, maka solidaritas meminta pengakuan atas partikularitas secara universal. Tanpa adanya pengakuan partikular secara universal ini, maka pengakuan akan selalu berada dalam satu nilai dominan tertentu atau dengan kata lain semata legal. Jaminan hak-hak dalam hukum tidak akan dapat memenuhi kebutuhan akan pengakuan atas identitas yang unik di mana selalu ada yang luput dan tercecer. Sehingga nilai universal tentang HAM yang mengatakan kesetaraan misalnya tetap tidak dapat memberikan pengakuan akan partikularitas itu. Demikian relasi diri yang terbentuk dari solidaritas adalah pengakuan atas cara hidup yang berbeda yang setiap orangnya tetap dapat merealisasikan dirinya dan dihargai kontribusinya dalam komunitas masyarakat. Relasi diri ini Honneth menyebutkan sebagai self-esteem. Hubungannya simetris yang dimaksudkan di sini harus dimaknai dalam konteks tujuan kolektif yang tidak mungkin untuk secara penuh dijadwalkan secara kuantitatif yang sekaligus memberikan perlindungan dan pengakuan pada subjek. Selanjutnya ialah politik rekognisi untuk menjamin kesetaraan. Paparan rekognisi dari Axel Honneth tersebut mendapatkan kritik yang keras dari Nancy Fraser. Menurut Fraser, rekognisi yang diusung oleh Honneth adalah semata-mata berada dalam dimensi etis. Padahal menurutnya relasi yang tidak setara adalah dikarenakan adanya institusionalisasi nilai-nilai yang dominan sehingga penyelesaian etis saja tidaklah cukup. Selanjutnya, Honneth menjawab kritik Fraser akan perspektifal dualisme dengan menegaskan mengenai pendekatan normatif teleologisnya tentang pembentukan formasi diri yang diusung dalam teorinya. Selanjutnya, tanpa bermaksud mengulang mengenai pentingnya hukum dalam ranah rekognisi, normativitas Honneth menyebutkan bahwa apa yang disebut sebagai hukum tidak dapat sepenuhnya terpisahkan dari yang lain, baik dalam artian ranah cinta dan solidaritas, maupun secara internal dipisahkan dari subjek yang menjadi anggota dalam ruang lingkungannya. Hal ini berarti menandakan bahwa keadilan yang merupakan klaim utama dari hukum diukur dari sejauh mana ia dapat memberikan jaminan atas hubungan mutual rekognisi yang memungkinkan formasi identitas dan realisasi diri. Jaminan tersebutlah yang nantinya akan memastikan sekaligus mengamankan pemenuhan kebutuhan dasariah, kesetaraan dan kontribusi partisipasi kepada komunitasnya. Selanjutnya, saya akan membahas potret politik rekognisi di Indonesia. Satu contoh yang sulit rasanya untuk tidak dibahas adalah mengenai disrespect yang dialami dalam peristiwa terburuk sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mengenai perlakuan terhadap mereka yang dituduhkan sebagai PKI dalam peristiwa 1965. Telah cukup banyak studi yang tersedia mengenai bagaimana pembunuhan, penahanan, paksa, diskriminasi, kekerasan seksual, dan lain sebagainya yang ditimpakan selama masa Orde Baru di bawah rezim militer Soeharto. Ketika Soeharto jatuh,
reformasi memberikan kesetaraan hak melalui jaminan HAM dalam peraturan perundang-undangan dengan menghapus beberapa ketentuan peraturan pada masa Orde Baru. Akan tetapi perubahan setengah hati ini melewatkan luka yang telah dialami oleh para korban. Mereka yang mengalami direspek dalam seluruh ranah rekognisi, direndahkan integritas fisiknya yang mengakibatkan masalah kompleks pada psikologi korban maupun keluarga. Selanjutnya, jaminan hukum yang tersedia tidak memberikan pengakuan secara penuh terhadap hak korban atas apa yang dialaminya. Tidak hanya itu, kondisi ini diperburuk dengan narasi negara maupun teror dan persekusi yang terus dilanggengkan selama reformasi. Dengan kata lain, rekognisi secara parsial melalui reformasi hukum masa pasca Soeharto memang memberikan sebagian kecil hak-hak, namun pada sisi lain juga memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para korban. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.